kami juga kebebasan tapi punya aturan. Iya. Ada aturannya kebebasan tapi bukan sekedar bebas sekedar kita bebas mau tahu batas bertanggung jawab kita bebas itu. Bebas Jadi, bertanggung Pak, jawab. Nah bebas itulah bertanggung jawab. Ini Pak, intinya aja Pak ya. sekedar bebas kita suka hati kagak begitu. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya di Rumah X ya. Sekarang kita bakalan kedatangan bintang tamu, di mana bintang tamu ini nggak seperti biasanya. Mereka adalah orang-orang yang spesial ya. Spesial di sini dalam arti mereka adalah seorang seniman musik ya. Yang genre musiknya itu punk. Berarti kita akan undang anak punk ya. Yang seperti kita tahu ya, tergantung sih ya, banyak orang yang pandang mereka sebelah mata. Tapi yang gue tahu secara pribadi mereka tuh orangnya baik-baik karena saya tahu karena di samping kantor saya ini sebelahnya tuh mereka pada nongkrong dan mereka tuh suka beraktivitas di sebelahnya kantor saya. Yang saya kenal mereka itu adalah orang-orang baik, orang-orang yang solid gitu ya sama temen-temennya. Mereka mencari nafkah dengan cara mengamen di lampu merah, dan sebagian juga ada punya aktivitas lain, kerjalah ataupun apa. Ya, jadi kita samperin mereka, kita tanya-tanya mereka, kita interview mereka, kita pengen tahu nih apa sih kegiatannya mereka sebenarnya dan tujuan mereka tuh hidupnya seperti apa, ya kan? Oke, buat kalian semua yang penasaran jangan skip video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini konten receh ya, ini podcast receh, tapi mudah-mudahan dengan berkembangnya waktu, dengan berjalannya waktu, kita bakalan undang orang-orang untuk bisa gabung bersama kami dan sehingga konten kami bisa lebih berkembang dan bisa menyediakan konten-konten atau obrolan-obrolan yang bermanfaat, entah itu hiburan atau itu edukasi ataupun yang lainnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton ya. Kita langsung aja ke sana ya. Kita langsung ke sana aja ya. San, lo masih jogrek ngapa San gitu. Nah guys, kita udah bersama mereka di sini guys. Hello my brother. Apa kabar? Guntur. Sehat. Siapa ini? Baik. Guntur. Baik Ini saudaraku Jogrek. Jogrek ini. Wanto ini. Kuncung ini. Hah? Unyil. Oh, nah ini. Ya. Saya dari Sukabumi Om. Saya Asli dari Sukabumi. Ini dari Bogor. Depok. Jakarta Selatan Mana? Kemang. Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu ini. Depok Bojong Sari. Oh, Bojong Sari. Perbatasan. Oh, mereka di situ aja yang Iya, terang Om. iya kita. Oh, di sini aja. Enggak usah di sana. Sana enak di sana. Oh, enak aja di sini yang terang. Iya. Jadi ini lagi pada ngapain nih sekarang nih? Silaturahmi. Kedua juga emang kita lagi ada misi masalah baksos, bacil. Buat ya kan? kawan kita yang sedang kecelakaan, Oh, jadi mereka yang ada. sedang mau hari Senin rencananya mau dioperasi. Jadi kita mau bansos di sini. Oh gitu. Untuk Coba. penggalangan dana ya. Coba lihat. Penggalangan dana, betul. Coba lihat itu si bacil itu Facebooknya itu. Orang gua nggak ada paket. Yo guys, akhirnya kita udah bersama mereka. Jadi mereka ini sering kumpul di sini ya. Mereka itu memang bener-bener petarung jalanan. Maksudnya di sini petarung pejuang hidup jalanan ya. Yang gaya hidupnya emang bener-bener yang gua pengen tanya justru sekarang, punk itu sebenarnya apa sih? Kalau bagi saya sih, punk itu melawan sistem-sistem yang ada di negeri ini. Dengan cara saya seperti gini, dengan penampilan kami seperti gini, dengan melalui lagu saya ya untuk mengungkapkan sebuah gimana sih peraturan Indonesia yang kadang-kadang agak konyol. Ya kami sih intinya sih melawan sistem-sistem yang ada aja. Oh gitu. Jadi mereka tuh awalnya nama aturan pemerintah. Oh gitu. Jadi lagu-lagu yang mereka ciptakan itu lagu-lagu melawan aturan pemerintah yang nggak jelas gitu ya. Jadi punk itu sebenarnya balik lagi berarti punk itu adalah pola hidup ataupun apa sebenarnya genre musik kan? Punk itu genre musik. Kalau dilihat dari penampilan gitu ya. Genre musik juga. Street beda Street ya. Kalau street kita kan di jalan. Oh, iya. Kalau pang kan ada yang pang perumahan, ada yang di rumah. Iya. Maksudnya ya kan, ada yang di jalan. Tapi semua tujuan tuh sama, Tujuannya sama pemberontakan kepada pemerintah yang zolim lah gitu ya. Betul. Ya. Kita tuh nggak mau diatur sama aturan pemerintah. Kita pengen nyiptain dunia sendiri. Oh gitu. Hancurkan negeri, ciptakan negeri baru.
Ciptakan negeri Kita baru. punya Wah, dunia baru. berarti ciptakan ini dong. Sama kayak ini dong, GAM dong. Enggak ya, tapi bukan masih tetap Indonesia ya. Beda. Ini kan Beda, rejimnya beda, rejim beda. Tapi ya tapi masih tetap Indonesia kan, masih tetap Indonesia. Indonesia Kita ya. kan satu Bhinneka Tunggal Ika. Ika, berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, Tapi tetap satu pemikiran. Ya, betul. Tapi mereka Kita nggak mau ngikutin aturan pemerintah yang konyol. oh yang konyol, tapi yang benernya tetap diikutin ya. Kita tetap intinya- patuh. Memang Kita- banyak orang memandang kita sebelah mata, tapi nggak pernah lihat dari hati saya. Intinya kita melawan sistem-sistem yang ada dengan cara kita sendiri, yaitu freedom, kebebasan. Kebebasan kan bermusik gitu ya. Dengan penyindiran dengan cara lagu. Iya, 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 kan? iya, iya. Ada ya Iya, dengan iya. cara lagu kita sindir pemerintah dengan Dan cara jangan juga lagunya. mandang sebelah mata kita nih bikin acara gini-gini duitnya bukan buat pakai mabok, bukan apa. Kita sumbangin ke panti jompo. Nah, iya, saya anak saksinya ya. yatim. Saya pernah melihat sendiri, dan bahkan sebagian udah pada hijrah ya. Nah, Kayak Eja betul, kemarin ya. betul, Eja betul, dan betul, mereka betul, itu punya betul. program. Alhamdulillah mereka ada diketahui salah satu orang dari gabungan PANG juga ya. Iya. Salah sebagian dari mereka kemarin udah ikut pondok pesantren ya. Nah, iya. Kalau nggak salah Eja juga ikut ya. Eja, terus siapa lagi? Siapa namanya Eko ya kan? Eko. Saya mohon ke masyarakat jangan pandang kami sebelah mata. Iya, mereka Lihatlah juga dari dalam manusia hati. ya, benar. Ada juga mereka yang memandang sebelah mata. Oke lah kalau dilihat di Untuk penampilan gitu kedepannya, ya. bagi saya Pang, setidaknya kita tidak merugikan masyarakat aja. Iya, kalau Itu ngamen kan namanya mereka Pang. menjual suara ya. Kalau Iya. misalnya kalian menemukan mereka di lampu merah, ya kan ngamen-ngamen. Kalian ikhlas kasih, nggak ikhlas nggak usah. Nah, betul. Cukup kasih senyuman juga mereka udah Iya. senang itu. Mereka nggak pernah ada unsur memaksa ya kan. Jadi Nggak dikasih kalau kalian syukur, mereka ngelihat dikasih ya alhamdulillah. Kalau kagak dikasih ya udah. iya Biarpun benar. kita Tidak memaksa. biarpun kita penampilan kayak gini tapi kita masih peduli kayak anak yatim, kaum duafa. Dia bikin acara bansos, bencana, kita nyisihin buat apa kolektifan buat nyisihin yang bencana, buat nyisihin anak yatim piatu, kaum duafa. Kita nggak pernah mentingin diri sendiri. Iya betul. Oke, kita break dulu ya. Kita iklan sebentar, nanti kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tonton video selanjutnya. Akad ataupun sebagian orang di negara ini, Bukannya masyarakat aja, Om. tapi Yang pandang kami sebelah mata tuh Satpol PP, model polisi. Sosial. Banyak Om, kawan-kawan kami model ceritanya kawan kami sakit parah. Ya kan? Dibawa ke rumah sakit oleh kami tidak diterima. oh pernah seperti itu. Bukannya sekali dua kali Om. Udah sering terjadi. Oh sering terjadi. Tetapi giliran dilaporin ke Satpol PP ternyata diterima. Ya kan? Ternyata dokter-dokter itu melihat kami kayak gimana sebelah mata tidak dianggapnya sebagai sampah lah. Negatif ya. Negatif lah. Ya, padahal kan Nah, oke lah. Kawan kami sampai mau mati Om. Iya. Bener. Iya, karena sebenarnya Ini begini ya. ada saksinya juga. Ya karena Untung. manusia itu kan ada sisi baik, ada sisi buruk. Karena Ya, kenapa kami dipandang sebelah mata? Nah, Padahal iya, kami iya. semua manusia. Iya, Negara betul. Indonesia juga. Cuman Iya. beda dari Ya kan? Penampilan. Iya. Ya kan? Jadi ada Dibilang ya kan bolehlah dibilang penampilan kita meresahkan, emang penampilan kita seperti kayak gini, pang seperti kayak gini. Iya. Ya kan? Meresahkan, tapi hati itu tulus ya. nah Baik ya. hati itu kakak Suatu saat agak bikin acara, anu juga. uangnya nggak dipakai mabok, nggak dipakai duit pribadi. Separohnya dipakai ke kaum duafa, anak yatim yang membutuhkan. Nggak gini deh, kita ngobrol masalah pengalaman pribadi kalian selama di jalan ya kan. Mereka kalau kan ini dari mana nih? Yang pertama dari mana? Saya dari Bogor. Bogor, ini dari Sukabumi, ini dari Pasar Minggu Jakarta Selatan. Nah, kalian kan di seluruh Indonesia itu saudara ya. Bang is the brother gitu ya. Pang tuh bukan di Indonesia aja Om. Sedunia. Seluruh dunia. Sedunia. Nah, Pang tuh di misalnya. dunia. Itu nomor 3 dari 28 negara, itu Indonesia nomor 3.
Indonesia. Nomor 3. Sedunia Om Topang tuh. Ya. Nah maksudnya gini ya, kalau misalnya kalian ke daerah manapun, misalnya secara personal kalian nggak kenal, tapi melihat penampilan kalian sama nih ya, Iya. itu saudara mengaku saudara, merangkul. Merangkul kita saring rangkul Intinya merangkul. di jalan semuanya satu saudara. Satu Ibaratnya saudara. kan keluarga pertama keluarga kandung. Kalau yang di jalan keluarga kedua. Keluarga Oh, kedua keluarga itu. kedua. Nah, Jalan keluarga kedua. ini nih ya, yang pernah kalian, ini kan taruhlah kita di Sukabumi ini ya, Iya. Kebun Ratu nih. Yang pernah kalian paling jauh itu perjalanan menempuh kemana? Perjalanan kemana paling jauh? NTT, Nusa Tenggara Timur. Pernah, Jirek? Ya, Itu Kalau- perjalanannya lewat apa tuh? lewat darat dan Numpang-numpang. Oh, numpang-numpang. Kalau saya ke Kabanjahe mau ke perbatasan Aceh. Perbatasan Aceh. Iya. Lewat. Sumatera udah di 5 kali. Binjai, Kalimantan. Binjai, Binjai. Aceh mau ke Aceh. Kalau saya Iya, iya. Kalau saya sih dekat Palembang. Oh, Palembang. Nah, yang gue pengen tanyain nih ya, gue pengen tanya nih ya, untuk anak pang sendiri, sebenarnya tato itu wajib gak sih buat mereka? Ini pertanyaan ini yang saya suka Pak ya. Sebenarnya tato itu jati diri Pak. Sebenarnya tato itu identitas. bukan itu. Ya juga. udah nggak usah diperdebatin. Kita kan posisi di gini. Iya. Sebuah tato itu sebuah pemikiran yang suatu realita dan keyakinan dari DIY Diri sendiri. diri sendiri. Iya. Kalau mereka membicarakan tato, tato itu apa sih? Sedangkan kita di golongan dua versi yang berbeda. Ada yang nggak jauh lah gambaran di dunia Islam Iya. itu tato antara haram dan makruh. Iya. Tapi dalam kenyataannya gitu kan ada pembicaraan, umati, bagaimana dengan umatku bila aku mati, Iya, iya. ya kan? Iya. Itu harus ada A, B, C, D, E, F, Z. Iya. Itu tergantung dengan masing kehidupan. Sebentar ya. Karena, ntar dulu, di dunia ini ada dua sisi yang sama dan berbeda, dan keyakinan yang sama tapi berbeda. Iya. Nih, kalau bagi saya Pak ya, tato itu jati. Duduk lo, Greg. Iyalah. Kalau bagi saya itu tato itu jati diri ya. Lu kenal sama Guntur nggak? Guntur yang mana? Guntur itu banyak yang ada tatonya. Oh berarti jati diri gua tuh. Bagi gua tato itu jati diri. Lu kenal kan sama Guntur yang ada tatonya? Ya itu berarti gua. Tato itu sebenarnya bukan ada tindak kriminal sedikit pun. Kalau lu maling bertato ya itu lu. Kalau misalkan gua bertato, ya dia bertato, lu maling ya berarti lu bukan gua. Jadi jangan tatonya yang Jadi jangan ditato. Nah, Ya, Gini jangan aja ditato. Om. Gue tanya Guntur dulu satu nih. Tato yang pertama lu buat tato yang mana? Tato gua di punggung. Di punggung. Di punggung. Gambarnya Gambar pedang. pedang. Itu melambangkan apa biasanya kan tato itu ya. Dia mentato gambar itu melambangkan apa sih ya yang dia pengen, apa sih yang dia seneng gitu ya. Pedang itu bagi saya itu udah ada dari turun temurun dari zamannya mungkin dari zamannya Nabi ya. Iya, dari iya. zamannya Nabi itu pedang itu udah nggak ada. Itu Kalau ya. Nabi- Bagi gua tato itu jati diri. Ya, jati diri. Lu kalau nggak jati diri identitas. Lu kenal sama Guntur nggak? Guntur tuh banyak yang mana? Guntur yang ada tatoan. Oh, berarti gua. Oke deh, sini Gitu. Bagi gua, tato itu adalah seni. Lu tato tindakan kriminal lah itu lu bukan gua. Gua tato di sini cuman melestarikan budaya Indonesia. Iya. Ya, Toin langsung gue tapin itu ya. tato itu Langsung tap ya. bagi gua kasih kayak gitu. Gua sendiri tato artis. Gua sering natoin orang ya. Tapi gua tanya dulu, lu tahu gak tato itu permanen? Lu harus bisa mendiskriminasikan buat kedepannya. Oh gitu. Iya, kalau gua tato sih kayak gitu. Bukan orang-orang yang bertato, oh lu bertato, oh lu berkriminal, oh itu maling, ya itu lu bukan gua. Gua ngamen dah. Nah, sekarang gua tanya nih ya.
Pengalaman terburuk kalian di jalan ada nggak sih? Coba. Banyak. Ada. Banyak. Bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan? Tor 2000. Atau berantem kah sama siapa? Apa gimana lah gitu? Waktu saya di Sumatera Utara, Oh di Medan. di Medan, waktu saya nge-BM, ya kan, Mang? Saya nyetopin, kan orang sana tahu sendiri keras-keras. Saya nge-BM, ya kan, diberhentiin. Ternyata orang itu tidak terima. Ternyata orang itu ngontek kawan-kawannya. Kawan-kawannya datang semua bawa-bawa, ada yang bawa parang, ada yang bawa celurit. Iya, tapi alhamdulillah di situ ada aparat yang mererai. Oh, mengamankan. Akhirnya, iya. Jadi kami suruh pergi lah. Iya. Tapi kalau nggak ada aparat, nggak tahu dah ceritanya kayak gimana. Iya betul. Iya. Tapi gini ya. Seperti Nah di satu sisi nih ya, mereka kalian hidup di jalan. Di sisi lain gitu ya, seperti kawan-kawan kalian yang kita sebut tadi, ada nggak sih keinginan kalian untuk ngikut Eko ataupun Eja gitu? Ya Ada nggak? mungkin. ya Ya Untuk mungkin. hijrah lah gitu ya. Enggak, setiap orang itu pasti ada ketemu titik jenuhnya. Nah titik jenuhnya betul. Terus ya. Ya semua orang yang gini kan ya. Gua hidup di street punk, hidup di jalan. Ya nggak mungkin lah sampai tua gua sampai kayak gini-gininya terus. Iyalah. Pasti gua nemu titik jenuhnya itu kayak gimana. Kita nggak bakal kayak gini terus, kita juga bakal berpikir. Kita itu bakal berpikir Nggak bakal mungkin kayak gini terus. kayak gini terus. Karena di sisi Tapi lain bakalan berkeluarga, bakalan punya anak. jadi kalian itu memuaskan masa muda. Kalau udah benar-benar puas, kita baru udah nikah, punya anak, semua. vakum. Ya, setiap Takut. manusia kita tuh punya masa depan. Tapi ada Maka mungkin anak kita ngikutin kita. Dunia aja Jangan sampai ya kan. Kalau bisa anak kita tuh bisanya sekolahnya tinggi. Walaupun kita di jalan ya kan. Tapi berarti kalian nggak mau dong kalau kalian bertato, anak kalian bertato nggak mau? Kagak Ya, mau. nggak mau. Kagak mau. Ayo, Iya. baik Jangan ya. sampai The good father. anak-anak kita ngikutin jejak kita. Iya. Kayak gitu. Jadi kalian itu hanya apa sih namanya di jalan itu pengen tahu sejauh mana Nah, gitu ya. Betul. In- Pengalaman hidup. Iya. Intinya buat masyarakat, pemerintah ya, saya mohon jangan pandang kami sebelah mata karena kalian belum pernah tahu isi dalam hati saya. Saya bikin acara di mana-mana bukan buat mabok, bukan buat nguntungin sendiri. Hasil acara musik apa gimana ya, separohnya saya kasih ke kaum duafa, anak yatim. Kita baksos. Bukan buat kita sendiri, kita juga support sama orang-orang yang lagi membutuhkan. Oke, berarti Jangan pandang kami sebelah mata pokoknya. semua jangan pandang mereka sebelah mata dan mereka juga- Ambil positifnya Ya, aja, biarpun penampilan kita kayak gini, tapi ambil positifnya aja lah. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Ada yang Ya. pengen disampaikan lagi nggak Boleh. selain ini? Contohnya aja ya kan. Ada? Apa? Saudara kita ya kan yang lagi kena musibah di Tasik. Ya. Kita di sini lagi mencari Kalau saya galangan sih- dana Dari Bandung, buat Sukabumi, Bogor, Jakarta. operasi kawan-kawan kita Ya. di sana. buat kedepannya ya untuk pemerintah yang sekarang menjabat, mohon maaf, kami sebagai anak pang itu bukan gembel. Ya. Pang itu Tapi bukan mencari kebebasan. Yang gembel itu sebenarnya koruptor. Nah. Mereka udah dapat gaji, Nah. udah hidup enak, masih aja makan duit kita, bener Iya. nggak? Nah, itulah gembel ya. Tapi kita mau ngamen 1.000, 2.000, 3.000, tapi kita masih peduli sama anak yatim, kaum duafa seperti baksos apalah. Saya sendiri pun ya, kita dikasih nasi bok 2. Tapi saya lihat pengemis nggak dikasih, saya kasih ke pengemis. Biarin saya lapar, yang penting dia yang lebih Intinya membutuhkan. mereka itu Intinya buat pemerintah sama masyarakat,
Jangan lihat kita dari penampilan, lihat dari hati. Kalau kalian emang benar-benar jiwanya jiwa apa ya? Jiwa sosial lah. Iya sosial lah. Emang penampilan kita beda, tapi hati kita masih sama kayak seperti kalian. Oke, jadi segitu aja ya kita interview mereka, bahwa sebenarnya kita luruskan bahasa punk tadi adalah aliran genre musik ya, punk itu, dan mereka para pelakunya adalah anak-anak punk yang mereka fashionnya di situ gitu ya, gaya hidupnya di jalan gitu ya. Jadi meskipun penempelan mereka seperti ini, mereka menikmati hidupnya seperti ini. Jadi kita nggak bisa memandang mereka sebelah mata. Oke, jadi terima kasih. Kalau begitu, salam buat anak punk semua yang ada di seluruh dunia ya. Dan semua Indonesia, punk tetap Indonesia ya. Mereka hanya melawan rezim-rezim yang gak berguna di dunia ini ya. Ya. Tapi kami juga kebebasan tapi punya aturan. Iya. Ada aturannya, kebebasan tapi bukan sekedar bebas, sekedar kita tapi bebas. tahu batas. Bebas mau tahu batas, bertanggung jawab, kita bebas. Itu. Bebas bertanggung jawab. Nah, Bebas itulah bertanggung jawab. Ini Pak, intinya aja Pak ya. sekedar bebas kita suka hati, kagak begitu. Saya minum yang murah-murah, meskipun ini yang murah-murah, tapi alhamdulillah saya tidak menjual narkoba. Karena menjual narkoba bisa merusak anak bangsa. Betul, setuju. Kalau minum oke dah, misalnya minum pun Minum sebenarnya oke. nggak baik buat kesehatan. Tapi Cuma saya tidak menjual narkoba narkoba. itu nggak bisa ya, nggak boleh ya. Tapi minum kan udah Minum air putih maksudnya. minum air putih. Kita Ya. nyari duit. Nah, 1.000 2.000 bukan buat mabok doang. Saya sisihin buat anak yatim, kaum duafa yang membutuhkan. Kita juga mendukung orang-orang yang membutuhkan. Ini si abang ini dari kita. tadi diam aja nih, bang. Ada sepatah dua patah kata nggak? Nih, sini nih, ini nih, ini badannya tinggi gede nih. Peng sini peng. Epeng malu-malu Epeng ya. Ya oke, jadi segitu aja ya. Buat kita semua, pokoknya jangan lupa like, komen dan subscribe, dan salam seluruh Indonesia, punk ataupun semua masyarakat. Saya mohon kata-kata terakhir. Kalau di mana-mana mau di Bogor seluruh Indonesia, jangan pandang kami sebelah mata karena kalian belum tahu isi hati dari semua anak-anak. Oke. cobalah kau ibarat kata mendekati, tahu isi hatinya anak-anak pang ya kan, Iya. menjiwai ya kan. Makanya Bener, jangan Kak, lihat Kak. orang dari covernya doang. Kagak semuanya pang kriminal. Ya kagak semuanya. Kagak semuanya. Kalaupun ada dari salah satu dari mereka kriminal itu balik lagi ke karakter Nah, mereka, betul. bukan nama pangnya itu loh. Iya. Ya, oke. Kita Iya. tatoan tukang Iya. mabok ini, tapi kita masih peduli sama orang-orang yang membutuhkan. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, komen dan subscribe di Rumah X. Yuk, bilang sama-sama. Di Rumah X. Assalamualaikum Subscribe. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita udah interview sama mereka dan kita udah dapat persetujuan dari mereka bahwa video ini bebas, dan sudah mendapatkan persetujuan dari mereka bahwa video ini boleh di-upload ya. Ya, jadi buat kalian semua, terima kasih udah menonton. Kalau ketemu mereka di mana aja, sapa ya, mereka insya Allah orang-orangnya baik-baik ya. Salam Indonesia sejahtera.